Muncul lagi pertanyaan, apa sih yang nanti bakal ditanya di ulangan umum di asas? Yang ditanya itu ya soal-soal yang ada di PPT, makanya PPT-nya saya bagi ulang lagi kemarin. Ada termo, ada gelombang. Termo itu soalnya 10 PG, kemudian gelombang juga 10 PG, esainya termo 1, kemudian gelombang juga 1. Esainya cuma 2. Padahal kalau Bapak 5-10. Iya, saya males ngoreksinya, jadi saya bikin esainya 2 aja dah. Ya, supaya ngoreksinya cepat. Karena kan nanti kalian butuh rapot cepat itu. Jadi esainya saya perkerat, dikeretin jadi 2. 1 termo, 1 gelombang. Baik, anak-anak sekalian, untuk materi yang terakhir di bab gelombang mekanik ini tidak lain adalah cepat terambat gelombang transversal pada dawai. Apa itu dawai? Sekar, senar, ya, dawai atau senar atau tali. Ya, jadi dawai itu kenapa di sini dibahas oleh Mas Melde? Karena di era Gregorian, ya di eranya zaman-zamannya Mas Pythagoras itu masih muda, itu banyak sekali fisikawan yang memainkan senar ini untuk menghasilkan frekuensi-frekuensi tertentu. Karena setiap frekuensi yang dihasilkan itu akan menghasilkan nada yang berbeda-beda. Nah, dari situlah senar akhirnya muncul atau dijadikan sebagai alat musik. Ya, baik itu gitar, biola, sapi, Indonesia ya kan, dan lain-lain. Nah, jadi gini, ketika senar ini ditegangkan, kemudian senar ini bergetar, digetarkan oleh vibrator, ini diteliti oleh Mas Melde, ya Mas Mel. Dia meneliti tentang cepat terambat gelombang transversal pada dawai. Nah, ternyata kata si Melde ini bahwa cepat rambat gelombang transversal pada dawai itu nilainya tergantung dari seberapa tegangnya tali dan seberapa rapat massa dari tali itu. Jadi cepat rambat gelombang transversal dalam dawai dia sebanding dengan akar dari gaya tegangan talinya atau tegangan dawainya, dan berbanding terbalik dengan mu. Nah, apa mu itu? Mu itu tidak lain adalah massa per satuan panjang atau kita sebut sebagai kerapatan massanya. Maka cepat rambat gelombang transversal dawai adalah akar F per mu. Nah, kalau misalnya nih kita potong dawainya dengan luas penampang A dan panjangnya L, ya, maka nanti kita akan bisa menentukan massa jenis dari dawai. Di mana massa jenis itu rho, itu kan massa dibagi dengan volume. Volumenya itu adalah luas alas kali tinggi atau kali panjang. Maka didapatlah bahwa cepat rambat gelombang transversal dalam dawai itu adalah akar dari F per rho kali A. Nah, disinilah nanti si Jana akan meneliti ini. Oh, berarti kalau kita bermain gitar, semakin tegang senar gitarnya, cepat rambatnya makin tinggi. Kalau cepat rambatnya makin tinggi, berarti frekuensinya makin tinggi. Kalau frekuensinya makin tinggi, berarti apa? Kan seperti ini ya. Jadi frekuensi ini akan berbanding lurus dengan akar tegangan dan berbanding terbalik dengan luas penampang, dan juga berbanding terbalik dengan rho-nya. Maka kalau senarnya gede, frekuensinya kecil.
Kalau senarnya kecil, frekuensinya gede. Kalau senarnya terbuat dari bahan nilon, maka frekuensinya akan lebih rendah dibanding kalau senarnya dari kawat atau dari kalau gitar itu gitar string, gitar elektrik, gitar dari kawat. Nah itu kira-kira seperti itu. Nah percobaan ini saudara-saudara ini dilakukan oleh Mas Mil. Ini bacanya apa Audrey? Ya pokoknya nama orang kita sebut saja Mas Melge. Oke ya, jadi inilah akhir dari bab ini. Terus keluar nggak Pak di ulang umum? Nanti keluar kayak apa soalnya? Kayak gini. Siap mau ngerjain soalnya? Apa mau ditulis dulu? Nah, saudara-saudara, kalau lihat di jurnal fisika ini banyak sekali di pelajaran fisika yang tidak hadir ini. Bukan tidak hadir karena memang nggak masuk, tapi masuk cuma orangnya nggak ada. Karena dinas luar lah, karena tugas dan lain-lain. Maka silakan pelajari sendiri ya. Jangan hanya ya minimal yang ada di PPT itu dipelajari. Syukur-syukur kamu belajar lebih dari itu. Fiona, Hanif, Jana, Winata itu ketika mesin Carnot nggak ada, berarti belajar sendiri tentang mesin Carnot. Ketika kita masuk ke gelombang di awal-awal yang ada Afrodita, Jana, Rizal, Valeri, Arik, Aure, Hasbi, Sabrina, Zelina, Hazima, Fiona, Rafa, Sekar, Besani, Indira, Naisila, Bere, Faiz, Aurora, Teguh, itu 85 ada. Bukan itu pas itu ibu. Jadi saya sama gelombang. Itu pas itu apa grade. Oh. Ketika membahas persamaan simpangan, Afrodita, Valeri, Audrey, Jana, Hasbi, Nafa, Rizal, Sekar yang tiba-tiba hilang. Yang pertamanya ada dan tiba-tiba hilang. Kila, Keisha. Astagfirullahaladzim. Ketika membahas kecepatan, percepatan, fase, sudut fase, beda fase, lalu gelombang stasioner yang nggak ada. Kalista, Jana, Joshua, Tengku, Afrodita, Aris, Aure, Aurora, Faiz, Gesani, Hazima, Hasbi. Masih dapat Pak dikit. Ketika membahas tentang gelombang stasioner ujung bebas dan ujung terikat yang tidak ada, Aure, Indira, Jana, Tengku. Faiz masih nggak tahu gue. Teguh kayaknya udah kamu sekolah. Faiz nggak tahu gue. Teguh kayak nggak naik kelas. Lu bilang dari awal itu gak masuk. Saya dulu. Terus dia kayak mikir, apa ada temennya gua mikir gua susulan. Jadi dengan tidak adanya Tengku, maka tidak ada Selana Sepan. Absensinya mana? Kecilin pula. Iya. Dia masuk ke kelas jadi gue bohongin. Gue kira dia masuk di kelas jadi gue bohongin. Adilah. Respan. Adil lain. Ada Pak. Apa tidak? Tumben kamu Adil. Afrodita jawab dulu. Kok ini hari apa sih? Kok terakhir kali di sini Jumat cuma nggak pernah masuk gurunya? Ini ada yang baru nih.
Kita pada gradu. Tarik. Audrey, Aurora, Brenda, Alista, Pais, Pais. ngapain? Gak tahu. Mana dokter Pak? Mana dokter Pak? Fiona, Gaisan, Gaisani, Gifta, Hanif, Nazima, Indira, Jana, Joshua, Keisha, Gila, Hasbi, Inza, Semi, Nafa, Nagita, Naysila, Nayara. Kamu nggak tahu bapaknya lagi ngapain? Udah sholat keluar aja. Ganggu orang aja. Kamu belajar nggak sih kalau motong pembicaraan orang itu nggak sopan? Gimana sih? Nayara, Rizal, Sandrina, Sekar. Sandrina mana? Sakit. Steven tadi ya. Tengku, Tere, Valeri, Winata, Zahra, Zenika. Waduh, ini 3 itu udah tumben ini. Kelas ini banyak yang gak masuk. Mudah-mudahan di luar sana kalian punya tambahan pelajaran ya. Sudah ini? Ngapainnya kan kamu punya PPT-nya kan? Oke, sekarang langsung ke soalnya aja. Nah, coba dicek soalnya mana yang kira-kira dibahas. Span, mana yang belum dibahas Span? Idi. Sepan itu sebetulnya singkatan, aslinya dulu baju itu karena rok itu karena tetatnya itu sepantat, jadinya orang bilang sepan. Baru tahu. Jadi namanya model sepan. Sepan itu maksudnya itu sepantat. Saya nggak kebayang kalau Pak Darman yang pakai. Jadi ini kenapa saya di sini nih? Tahu rasa-rasanya kayak udah mau tes aja nih. Saya juga harus bagi ijazah ini jam 8:30. Ijazahnya Adia, ijazahnya Alfaran. Ijazahnya siapa lagi? Adio. Jadi ternyata kelas ini gebetan kelas saya.
Mulai dari nomor 1. Ini spidol ini dimusuhin banget sama kelas sebelah nih. Bapak spidolnya nggak ada minyak. Karena aromanya. Nanti kalian nikmati aja. Gawai masanya 0,5 gram. Berarti apa itu? Masa. M ya 0,2 gram. Artinya 2 kali 10 pangkat min 4 kilogram. Aduh. Udah kalian foto aja deh. Terus apa lagi? Panjangnya 80 cm. Kamu jadikan meter. Terus apa lagi? Frekuensinya 250 Hz. 250 Hz. Apa Pak? Kemudian berapa tegangan tali? Oke, jadi perutnya sama dengan 4. Yang ditanya apa? Hah? Siapa? Yang nanya. Masuk dulu. Saya udah tulis hadir kamu. Iya kan sudah menghilangkannya sekarang. Bapak kamu bagi Kalau itu PP itu masih kurang apa? Kalau kurang saya kasih lagi soal. Bapak, itu kenapa 10 kali 4 kali 1000 jadi 2? Oke, pertanyaan yang bagus dari 115.5. Nggak jadi Pak, nggak jadi, kirain itu 1000. Ini nolnya 2 nih, nolnya 4. Jadi 100.000, 100.000 lagi 10.000. Kirain 10, kirain 1000. Kamu sombong amat sih. Bapak ditutupin mulu. Bau seperti awin pakai. Fresh berapa? Ini kayaknya masih dua ya. Biasanya sih malah. Ini bakal dicek. Biasa. Itu Kamu nggak perlu bayaran sama angkot. Bayaran gede. gue dikitin dan itu sih isinya tentang genting ini DW-nya. Mana yang tindak mau dibagiin? Makanya itu DW-nya harus genting berapa sih? Baik. Tapi yang jadi sih menjelaskan Prabowo itu yang pada ke apa aturannya. Oh, udah cek. Tadi duha. Sabar. Nah, Gak masuk. Kalau ini pentingnya mana kita lakukan paling make sense kan? Jadi kita enggak. Telat. Telat intang.
Enggak, maksudnya sebelum bentuk udah ada di bawah atasnya. Oh, dia mikir lu ada di sini, makanya dia nggak bohong. Orang itu udah berapa? Gue biru di atas, makanya gue bohong. Pada percobaan GLB digunakan garpu tata sebagai sumber getar frekuensi. Yang ditimbulkannya adalah 365 Hz kali di rentangan dengan beban 90 gram. Apabila jarak antara dua simpul dan berurutan 4 cm, maka tentukanlah A440 pada nanti didapatkan dengan yang diberikan sebagai jarak antara dua simpul berurutan C jauh dari 1 cm per hal tersebut apabila D sebenarnya 150 cm per Oke ya, jadi itu soalnya. Pada percobaan Melde digunakan garpu tala sebagai sumber getar. Frekuensi yang ditimbulkan itu 365 Hz, direntangkan dengan beban 96 gram. Apabila jarak antara dua simpul yang berturutan. Maksudnya apa dua simpul yang berturutan itu? Ini ada simpul berturutan. Nah, ini jaraknya 4 cm. Berarti dia lambda atau bukan? Bukan, karena dia baru setengah lambda ya. Jadi setengah lambda sama dengan 4 cm, maka lambdanya jadi ya 8 cm atau 8 kali 10 pangkat min 2 meter. Itu lambdanya. Oh, berarti yang A gampang dong. Ya enggak? Berarti yang A V sama dengan lambda dikali F. Lambdanya itu adalah 8 kali 10 pangkat min 2, M-nya 365. Berapa 365 kalau dikali dengan 8? 29 20 kali 10 pangkat min 2 atau 29,2 kali udahlah gitu ya. Apa sih yang ditanya? Oh, berarti kecepatan ya. Jadi dia 29,2 meter per Saatnya jam 5 dimulai. It's time to begin the second ya. Oke, Zara. Oke, Zara foto. Yang B mana tuh yang B? Coba kalian kerjain dulu yang B.
Kenapa Sami? Merasa bau. Iya, mana tuh panjangnya nggak ada? Gimana dong? Bonus saja. Cari dong. Pada percobaan meter digunakan garpu kala sebagai sumber getar, frekuensinya 365. Tali direntangkan dengan beban 96 gram. Apabila jarak antara dua simpul yang berukuran 4 cm. Nah, kalau misalnya kamu mau nyari panjang tali, bisa nggak? Sebelum mengerjakan yang B, emang dibutuhkan panjang tali ya yang B? Iya, iya. Baik, kalau kalian butuh panjang tali, ya maka kita gunakan di sini bahwa V sama dengan akar dari F kali L per M. Ya enggak? Rentangkan dengan beban. Ya tali direntangkan dengan beban. Kayaknya ada rancu soalnya ya. Kalau misalnya kita anggap massa talinya itu adalah sama dengan massa beban, nah, kita bisa hitung. Tapi kalau massa talinya kita anggap mu-nya ada nggak di situ? Nggak ada. Nggak ada juga. Ya berarti memang panjang talinya nggak ada. Nah, coba kita cek, berarti lanjut yang B dulu ya, yang B. Yang B, berapa tegangan yang harus diberikan agar antara dua simpul yang berdekatan berjarak 5 cm. Ya, jadi setengah lambdanya sama dengan 5, maka lambdanya jadi sama dengan 10 cm atau 0,1 meter. Nah, ketika lambdanya 0,1 meter, ditanyakan tegangan tali. Oke, berarti kita selesaikan dulu yang di atas ya. Yang di atas ini pakainya F per mu, coba. Ini F per mu. Sehingga kalau kita selesaikan 29,2 sama dengan M kali G per mu ya, per mu. Maka kita kuadratkan ini, kita kuadratkan. Jadi 29,2 dikuadratin berapa? Ya, yang jelas ulangan umum nggak seribet ini angkanya ya, semua angka manis tuh. Makasih ya Pak. 852,6 sama dengan masanya itu adalah 96 gram. 96 gram itu berarti berapa? 0,096 ya, kali 10 per mu. Jadi nilai mu nya
sama dengan 0,96 dibagi 82,6. Berapa itu? M kali G itu merepresentasikan F. Ya, jadi M kali G itu merepresentasikan tegangannya. Dari mana Berarti- Pak Guru bisa bilang begitu? Ngapain nyari ini Pak? Jadi ini nih, tegangan talinya ini, tegangan tali ini M masa bandul dikali dengan G. Tegangan tali itu. Nggak usah nyari ini. Nah, ini kita butuh mu itu untuk apa? Untuk menjawab yang B karena tegangannya diubah jadi berapa agar panjang gelombangnya jadi 0,1. Maka kita kalau misalnya kita mau nyari mu-nya ya, mu-nya berapa ini? 0,001 itu mu-nya. Ntar kita kepake atau tidak. Nah, kalau sudah, saudara-saudara sekalian, pertanyaan yang B ini ada ide yang bagus dari Jana. Ngapain kita capek-capek cari mu, Pak Guru? Setuju nggak? Kan V itu nilainya adalah akar dari F per mu. Sedangkan V-nya itu adalah lambda dikali F sama dengan akar dari F per mu. Di kasus ini mu-nya tetap, frekuensinya tetap. Berarti yang ada kaitannya adalah lambda dengan akar F. Itu berbanding apa? Berbanding lurus. Sehingga kita gunakan ide dari Jana, ngapain kita hitung-hitung pakai mu, capek. Udah pakai perbandingan aja. Berarti lambda 1 dibanding dengan lambda 2 nilainya akan sama dengan akar dari F1 per F2. Nah, yang ditanya F2-nya. Nah, F2-nya yang ditanya. F1-nya mana? Mana F1-nya tadi? 0,96. F1-nya. Oh, M1 kali G gitu ya. M1 kali G. Jadi 0,096 kali 10 maka 0,96. Itu F1-nya. Nah, tinggal cari F2-nya. Nah, lambdanya itu kan ada itu. Apa sih kamu batuk-batuk ini udah ganti spidolnya nih. Kita kuadratin. Jadi lambda satunya berapa? Nih, 8 cm kan perbandingan nggak apa-apa ya. 8 cm per 10 cm sama dengan F1-nya itu adalah kuadrat, ini kuadrat ya. F1-nya 0,96 per F2. Jadi F2-nya bisa kita cari di sini. Maka 8 F2 sama dengan 10 dikali 0,96. Jadi F2-nya sama dengan 9,6 dibagi 8. Jadi papan tulisnya aneh nih, spidol saya merah kenapa jadi begitu? Bapak itu 8-nya nggak dikuadratin. 8 sama 10. Oh iya, 8-nya dikuadratin, 10-nya dikuadratin. Jadi ini 4 ya. Iya. 64 Berarti 960. sama 100. Sama 100.